lagu ini dari dasar hati kita, sebab Tuhan adalah Raja dan segala Raja, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala Raja, amin. So mari kita bersorak bagi Tuhan kita, amin. Oke, musik. Ya. Ini untuk bersyukur kepada
selamat kita, amin. Minggu lepas kita sudah memperingati, kita sudah bersama-sama datang ke tempat ini memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Oke, dan hari ini kita menyanyikan lagu bagi Dia, Juru Selamat kita. Amin. Tuhan adalah Juru Selamat kita ya. Kita sungguh bersyukur, amin. Kita bersyukur, kita sangat-sangat, kita beruntung punya Tuhan. Punya Tuhan yang sanggup mati bagi kita, amin. Ya, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ya, saya secara pribadi ya, saya tidak tahu mengatakan bagaimana kepada Tuhan. Saya begitu bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sampai saya tidak boleh mengungkapkan apapun kata-kata yang boleh mengatakan betapa saya begitu bersyukur, betapa saya begitu beruntung punya Tuhan yang luar biasa, amin. Haleluya. Oke, saya mau ajak kita naikkan pujian lagu, kita mau sembah Tuhan melalui lagu Permata Hatiku. Siapa yang tahu melalui lagu ini, dia ada lirik yang begitu luar biasa. Lirik lagu Permata Hatiku ini begitu luar biasa. Dan mari saya ajak kita untuk terus mengangkat lagu ini dan jadikan lagu ini sebagai lagu secara pribadi buat Tuhan kita. Kita nyatakan hati kita kepada Tuhan secara pribadi melalui lagu ini. Kita angkat hati kita kepada saat ini, amin. Tuhan, dalam lirik ini yang begitu luar biasa bagi saya, yang begitu saya sangat-sangat diberkati dengan lagu ini. Dalam lirik ini dia mengatakan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Iya, lagu ini begitu luar biasa. Setiap kali saya mau menyanyikan lagu ini, saya seringkali menitikkan air mata. Sebab saya pernah merasakan sesuatu kehilangan, dan bukan saya saja, dan saya pernah merasakan sesuatu yang menjadikan saya begitu remuk, begitu jatuh sekali. Tapi melalui sebentar. Haleluya. Oke, tidak apa. Tetapi melalui lagu ini dia mengatakan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku. Pada saat saya melewati perkara yang begitu sakit untuk saya, bila saya melihat lagu ini, ya, dan bila kita teringat kembali tentang kebangkitan Tuhan minggu lepas, iya, lagu ini begitu luar biasa, amin. Lagu ini begitu luar biasa. Oke, saya minta project untuk tengok lirik ini dulu. Mari kita baca sama-sama lirik ini, dan mari kita nyanyikan lagu ini dengan secara pribadi untuk Tuhan kita. Okay? Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Nanti kita yang rindu, kita datang kepada Tuhan. Oke, next lirik. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Kita hanya boleh berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi saat kita berharap kepada Tuhan, kita semua yang pernah mengalami kekecewaan, keremukan, kita mampu berdiri. Kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Amin. Oke, next. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Iya. Siapa yang semua orang tahu, permata itu luar biasa, cantik luar biasa. Tapi Tuhan bukan hanya seperti permata, lebih. Karena Dia yang mati untuk kita, amin. Dunia tidak dapat menggantikanmu. Next. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku dan menjadikan kita indah dan semakin indah bagi Tuhan, amin. Oke, mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam
semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku.
yang layak. Karena Engkau yang layak kami puji, kami sembah Yesus. Tiada Tuhan, tiada Tuhan yang layak selain Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami dapat merasakan Tuhan Yesus jamahan-Mu dalam secara pribadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam diri kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Setiap kami yang ada di tempat ini saat ini Tuhan Yesus, menyerahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Lihat kami Tuhan, jamah Tuhan Yesus, sentuh setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami datang dengan kerinduan Tuhan Yesus. Kami datang dengan penuh kerinduan kepada Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, beri kemuliaan kepada Tuhan kita, karena Dialah yang layak. Amin, amin. Saya ambil dalam Yosua 1:1-9. Nah, tajuk dia bagaimana atau rahasia kenapa Yosua boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini ada dua orang lah, Yosua dan Kaleb. Nah, kita sebab teks kita untuk 2 bulan ini adalah daripada kitab Yosua. Nah, saya ambil daripada Yosua 1:1-9. Nah, begini firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak atau dipijak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, kata firman Tuhan kepada Yosua, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau atau melawan seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini atau bangsa Israel ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah seperti sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, sekali lagi kami ikat orang kuat aman daya dalam nama Yesus. Kami ikat, tutup bungkus dewan ibadah ini dengan kuasa darah Yesus. Kami kuduskan tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mencuri firman-Mu, yang coba menanam di tanah yang berbatu, yang berduri, dan mencuri daripada tanah yang subur, semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Hari ini urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, saya bergantung penuh kepada Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Nah, tajuk kita, kenapa atau rahasia kenapa Yosua boleh masuk tanah perjanjian. Nah, seperti yang kita selalu dengar, selalu baca, bagaimana Israel sudah dijanjikan tanah perjanjian. Nah, malah di sini dikatakan dalam ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan kepada Yosua dan Kaleb khususnya. Mereka berdua yang masuk tanah perjanjian. Ada 12 pengintai, hanya 2 yang boleh masuk.
ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, rahasia bagaimana Yosua boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini. Kalau dulu tanah perjanjian memang benar-benar tanah Kanaan, memang benar-benar itu tanah. Secara fisikalnya adalah tanah. Tapi kalau sekarang kita ambil tanah orang, ada parang, betul. Hari itu minggu lepas baru saya dengar, ini orang bagi tahu, mereka 4 adik-beradik dan 8 ekar. Kalau kasih dia bagi tahu saya itu, adik-beradik semua bawa parang, membunuh satu sama lain. Karena itu batu diubah dan dia kasih ubah itu batu. Sekarang kalau tanah, kalau kamu tidak tahu, bila sudah disuka ada GPS tahu, kita boleh tengok di GPS. So bila kamu ubah itu batu, ting dia akan bunyi. So sekarang tidak boleh menipu. Kalau dulu kan dia tiba-tiba kasih pindah di seberang sungai, tiba-tiba dipindah di seberang sana. Nah, ini secara fisikalnya adalah tanah perjanjian. Memang tanah itu tanah, betul-betul tanah. Tapi sekarang apa itu tanah perjanjian dalam kehidupan kita? Seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini. Kalau di dalam hal keluarga, tanah perjanjian dalam keluarga kita yaitu kebahagiaan. Kalau kita yang belajar tanah perjanjian dalam kehidupan kita, yaitu kita belajar sampai sukses. Kalau di dalam gereja, tanah perjanjian bagi gereja ialah gereja itu sukses dan ramai jiwa yang diselamatkan. Bukan ramai jemaat, tapi ramai yang diselamatkan. Sebab belum tentu mungkin 1000, satu gereja mungkin 1000, kita tidak tahu berapa peratusan yang selamat, kita tidak tahu. Walaupun mungkin gereja BNKL kita tidak sampai 100 orang, tapi kalau semua masuk surga, itu lebih daripada gereja yang 10.000 orang, tapi hanya 5 orang, 10 orang yang masuk. Sebab jiwa itu lebih penting. Nah, ini adalah tanah perjanjian bagi kita. Bagi gereja ialah jemaat-jemaat akan sukses dan mereka semua terima Tuhan, mereka semua dekat dengan Tuhan dan mereka semua dapat diselamatkan. Nah, itulah tanah perjanjian. Dalam keluarga kita kebahagiaan tanah perjanjian. Ada berapa ramai keluarga, malah kami pernah melayani, baru kami 3 bulan sudah mau bercerai. Di mana tanah perjanjian yang mereka waktu mereka diikat nikah, mereka sayang, mereka sehidup semati. Di mana semua itu? Mereka tidak dapat menikmati karena mereka tidak tahu di mana tanah perjanjian. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yosua boleh masuk ke tanah perjanjian, atau bagaimana kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita boleh menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Setiap kita tidak kecil, besar, dewasa, laki, perempuan, yang tua, yang nenek kebayang, semua ada janji Tuhan. Amin. Tapi tidak ada nenek kebayang di sini. Nah, yang pertama, poin yang pertama, kuat dan teguh. Nah, perhatikan ini ya. Di teks di sana, kamu boleh nampak sebelah sini. Perhatikan ayat Yosua 16, 17, 19. 3 kali, 3 kali Yosua diperingatkan. Kamu boleh rujuk balik ayat Yosua 1, 6, 7 dan 9. Ada 3 ayat. Di sana dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini 3 kali, seperti mana waktu Yesus berbicara dengan Petrus, 3 kali, kamu mengasihi ya? Adakah kamu mengasihi saya? Kata Yesus. Dia tanya Petrus. 3 kali juga dia menyangkal. Nah, begitu juga dengan Yosua, 3 kali diperingatkan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, saya secara pribadi ini yang saya punya pengertian. Nah, kuat itu adalah tenaga. Ialah tenaga kita kuat, betul? Kuat angkatlah, kuat mengumpat, kuat membawang, itu semua tenaga, betul? Kuat adalah tenaga. Nah, teguh berbicara kepada hati. Teguh berbicara kepada hati. Nah, di dalam 6 tahun yang kami memang saya suami istri kami aktif, atau ada saja yang kami layani, sudah terlalu banyak keluarga yang mau bercerai. Ini yang selalu kami dengar, Pastor, saya kuat karena anak, saya kuat karena ini, saya kuat karena itu. Tidak kira istri atau lelaki. Suami berkata, saya kuat karena anak-anak. Dan ada juga yang kami dengar, saya tidak boleh kuat lagi Pastor, saya tidak boleh bertahan lagi, saya tidak tahan lagi, saya mau bercerai. Ini yang kami dengar. Nah, kenapa Yosua diperingatkan 3 kali oleh Tuhan? Kuat,
maknanya hanya sekali. Belum tentu dia teguh. Kuat adalah satu-satu. Kalau kita minta orang melompat, bolehkah? Kamu kuatkah? Kamu kuatkah? Tapi dia tidak akan dapat bertahan lama. Nah, sebab itu saya katakan, kenapa tunggu berbicara tentang hati. Nah, contoh. Nah, waktu saya ikut 24 jam jalan kaki internasionalnya itu di KL. Nah, 700 meter kami berpusing atau berpusing di dataran Merdeka, itu konkret itu jalan. Nah, 24 jam jalan kaki dan minimum dia 60 km lebih. Baru kamu dapat sijil. Nah, kami berjalan dari 8 pagi hari Sabtu sampai 8 pagi hari Ahad. 24 jam itu. Nah, kebetulan ngangam kasut saya rosak. So, saya malam itu hari Jumat saya pergi beli dekat Tesco itu. Yang saya sempat pergi beli dan Power nama jenama itu. Nah, pada hari Sabtu itu hanya beberapa jam saya tidak boleh tahan, sudah sini sudah sakit, panas. Nah, sebab dia bergeserkan, jadi panas lagi matahari, tahulah kalau sekarang, apalagi di atas jalan raya. Nah, lepas itu saya pakai selipar dan dalam lebih kurang di dekat-dekat tengah malam itu, saya sudah rasa, saya punya bukan lagi rasa nampak, saya nggak berem pun masih ingat itu. Waktu saya balik, saya punya tapak kaki ini separuh ini dua-dua berpisah kulit dengan isi. Melecurlah, dia punya maksud dia melecur. Nah, kalau saya tidak teruskan, saya tidak dapat sijil. Nah, seperti waktu itu, itulah tanda perjanjian saya, sijil itu. Dan saya teruskan. Nah, bukan karena kuat sudah, tapi karena hati teguh. Sakit memang sakit. Di sini semua melecur, mana yang ada bergoyang, sana semua melecur, mana yang tersepit. Nah, saya pertahankan dan saya rasa tidak lama lagi, 20 lebih kilometer, 30, 40 kilometer. Woi, sudah memang kalau bukan hati saya tidak boleh melebihi 60 kilometer berjalan dalam 24 jam. Nah, satu lagi yang berbicara tentang hati, waktu saya ikut 42 kilometer KL Marathon. Waktu sampai di 30 km saya tidak boleh bertahan. Saya duduk di divider, bila saya berdiri, saya tidak pernah rasakan tidak. Kalau kita pernah hanya betis yang krem, betul. Saya punya paha krem, saya punya ujung jari kaki dua sudah begini. Bukan di tangan tahu, kaki ini begini. Saya teruskan sebab tidak boleh melebihi 6 jam. Dalam 42 km baru kamu boleh ambil dapat sijil penyertaan dan medal. Saya teruskan dan kuatkan dan 5 jam lebih saya boleh menghabiskan 42 km. Nah, dari situ saya boleh tahu bahwa kita yang masuk ke tanah perjanjian, apapun dengan cara apapun yang sangat diperlukan, apa yang Tuhan kata, kamu perlu kuat dan kamu perlu teguh. Waktu kita menghadapi masalah dalam keluarga kita, kalau kita tidak teguh, sebab itu orang berkata, pastor saya tidak kuat sudah, saya tidak boleh bertahan sudah, kami mau bercerai. Tidak ada jalan lain lagi. Nah, ini yang membuat kita, bila kita tidak teguh, sebab itu kenapa Yosua diperingatkan 3 kali. Dalam Yosua 1 saja 3 kali dia diperingatkan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Waktu Yesus mengangkat salib dia kuat. Dalam lebih kurang 130 kilo lebih kurang dia punya berat salib. Dan dia perlu pergi gunung itu untuk disalibkan. Dan dia memikul salib dia. Dan waktu Petrus dipanggil, saya tidak kenal Yesus, kata Petrus. Dan dia memikul dan dia 3 kali jatuh. Nah, kalau Yesus berkali-kali jatuh, kalau hati dia tidak teguh, dia tidak akan sampai di salib itu. Dan kita semua masih berdosa. Nah, karena Yesus kuat, dia boleh pikul 100 lebih kilo berat kayu itu atau salib itu, dan dia boleh sampai di atas sana untuk dia disalibkan. Selepas dia bukan waktu dia sehat tahu. Waktu sebelum itu dia pikul salib, kita boleh dapatkan dia sudah dicambuk sini semua keluar, sini keluar darah, semua keluar isi. Waktu itu dengan keadaan yang begitu sudah separuh mati dia pikul lagi 100 lebih kilo dan dia perlu berjalan di atas sana, mendaki bukit sana untuk kita. Nah, kalau hati Yesus tidak teguh sebagai manusia, dia akan tewas. Dan kita semua di sini, kita orang berdosa. Sebab itu Tuhan tuntut kita hari ini, kita perlu kuat dan teguh. Amin.
Kita ada masalah masing-masing. Keluarga kita ada masalah masing-masing. Ada banyak hal yang seringkali setiap hari ada saja ada. Kita tidak boleh lari daripada masalah, tapi yang boleh kita kuat dan kita teguh, itu yang boleh buat kita kemenangan. Dan itu yang akan kita mendapat atau kita sampai ke tanah perjanjian dalam satu keluarga. Kita bahagia kalau kita kuat dan teguh menghadapi semua cabaran-cabaran dalam keluarga. Amin. Boleh kuat dan teguh. Sedikit-sedikit menangis. Saya sudah tidak tahan lagi, Pastor. Lagi saya sudah ada perempuan lain. Lagi saya tidak tahan. Ini yang kadang-kadang kita boleh dengar. Tapi saya percaya bengkel, kita akan kuat, kita teguh. Amin. Yang kedua, bagaimana atau rahasianya Yosua boleh masuk ke tanah perjanjian? Dalam 12 orang hanya 2 yang masuk, seperti awal tadi dikatakan, Yosua dan Kaleb. Dan apa rahasia? Apa yang menyebabkan Yosua boleh masuk ke tanah perjanjian? Yang kedua, berhati-hati. Dalam Yosua 1:7, Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Nah, kita selalu berkata kan, kalau orang datang rumah kita, bila orang balik, hati-hati ya. Atau orang keluar atau memandu apa, kita selalu katakan hati-hati. Nah, ini sebagai satu kebiasaan kita, sebagai satu macam kita, tanda kita mengasihi itu orang. Hati-hati ya. Pilih jodoh pun hati-hati ya, betul. Kalau itu sampai ada yang tidak mau kawin sudah, kami selalu cakap hati-hati. Nah, waktu kita memandu, kita juga selalu berkata kepada orang, hati-hati memandu ya, hati-hati bercakap ya, betul. Sekali keluar, kalau perahu telajak boleh ditarik, Kak. Betul Kak itu cikgu? Tapi kalau kata-kata, mampu lah kita. Nah, berhati-hati. Nah, di sini, dengan jelas dikatakan di sana Tuhan berkata kepada Yosua. Kenapa? Yosua yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah mau masuk ke tanah perjanjian, yang sudah kuat dan teguh hati dia, Tuhan tambah lagi berhati-hati. Ada banyak keputusan yang hari ini kita ada, yang berlaku dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, hasil daripada ketidakberhati-hatian kita, yaitu pelayanan atau maksud saya hal-hal yang negatif. Ada banyak kelakuan, kadang-kadang kita ingat, saya bodoh betul lah. Kenapa begitu hari itu? Kenapa saya kata iya? Kenapa saya kata tidak? Kenapa saya ikut? Kita rasa kita sangat bodoh sudah. Itu disebabkan karena kita tidak berhati-hati. Sebagai orang percaya, di sini, kalau dulu ini untuk Yosua, hari ini firman ini untuk kita. Firman ini sangat jelas, berhati-hati, bertindak berhati-hati. Dalam satu lagi ayat, Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauh kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, orang bijak berhati-hati. Saya percaya orang-orang Kristen orang bijak. Saya percaya itu. Cuma kadang-kadang kita menolak kebijakan itu. Nah, mulai hari ini, Amsal 14 ayat 6, orang bijak berhati-hati. Mari kita sama-sama seperti dikatakan dalam kitab Amsal ini, kita harus menjadi orang bijak. Berhati-hati dengan segala keputusan, berhati-hati dengan segala apa yang kita mau melangkah, berhati-hati dengan apa yang kita mau tinggalkan, apa yang kita mau lepaskan, apa yang kita mau pegang kuat, itu semua berhati-hati. Jangan sampai akan besok akan membuat kita menyesal. Besok lusa akan membuat kita, saya bodoh lah, saya sudah buat keputusan salah. Jangan itu berlaku kepada kita. Dalam 1 Korintus, satu lagi ayat, 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12 begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Berhati-hati, perkataan berhati-hati banyak kali dikatakan di Alkitab, berhati-hati, berhati-hati. Dan hari ini firman ini, berhati-hati ini untuk kita semua, termasuk saya. Bukan untuk jemaat, tapi termasuk kita semua orang-orang percaya. Berhati-hati dengan apa yang kita buat hari ini, berhati-hati dengan apa yang kita cakap, berhati-hati dengan apa yang kita mau lakukan. Kita mau bertindak sesuatu, kita mau melangkah ke depan dengan satu firman yang sangat-sangat jelas, berhati-hati. Ini pesan Tuhan kepada kita, berhati-hati supaya kita tidak menyesal. Amin. Nah, yang ketiga, sangat cepat, jangan risau. Yang ketiga dalam tajuk poin yang ketiga ada firman. Nah,
Yosua 1:8. Nah, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab engkau dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sangat-sangat jelas Tuhan beritahu Yosua, firman kepada Yosua. Ada firman, renungkanlah, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah, apa kepentingan dia, saudara? Contoh yang pertama, selepas Yesus berpuasa 40 hari, dia dibawa ke satu tempat oleh roh yang pencoba itu, ya, dan dia mencoba 3 kali. Yang pertama, batu jadi roti. Nah, apa Yesus katakan? Kata iblis kan di situ dikatakan kan engkau Allah anak Tuhan, engkau bolehkan jadikan batu itu jadi roti. Nah, iblis ambil firman untuk mencoba Yesus. Tapi Yesus menjawab dia kembali, manusia bukan hanya hidup daripada roti, tapi oleh firman. Nah, di sini sangat jelas sebenarnya. Dalam waktu yang kedua, waktu iblis kata terjunlah, kan malaikat akan menyambutmu. Yang ketiga, dia kata, nampak semua ini, apa yang kamu lihat ini semua kepunyaan-Mu. Nah, kata Yesus, dia jawab pakai firman juga, jangan sujud menyembah kepada siapa-siapa, tapi hanya kepada Tuhan Allahmu. Waktu kita dicobai, kita ada firman. Waktu Ayub 1 kita nampak itu, kalau kamu baca Ayub 1, segala anak-anak dia mati, ternakan dia segala semua mati, kecuali istri dia kan, yang dia kata, kenapa kamu tidak lagi mengutuk Tuhanmu? Nah, ayat Ayub 1 ayat yang paling lah, sorry saya lupa ayat keberapa itu, tapi di situ dikatakan dalam semua hal itu Ayub tidak berbuat dosa. Malah Ayub memperkatakan firman, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, waktu kami kehilangan anak, ini sangat-sangat jelas sekali bahwa firman itu memang benar-benar hidup. Nah, waktu sebelum anak kami dibawa ke bilik mayat, kami berdoa dalam satu bilik. Kamu pernah dengar kesaksian ini? Dan sebelum kami berdoa, saya istirahat ini, saya istirahatkan firman. Saya kata, iblis, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan menyerah kalah. Dan Tuhan Yesus, apapun terjadi dalam keluarga saya, kami tetap ikut Engkau. Firman yang saya perkatakan. Sebab itu sampai hari ini kami menang. Bukan karena kami, tapi karena firman itu. Kami perkatakan, ini sangat jelas dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Kenapa orang boleh jatuh? Mereka tidak ada firman, mereka tidak ingat. Waktu mereka di dalam pencobaan, tidak ada yang menolong mereka. Waktu mereka dalam pencobaan, ada sesuatu percobaan, wah sangat berat bagi saya ini, tak boleh saya boleh bertahan. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Wah, kenapa ini berlaku? Kenapa ini? Kenapa ini? Semua pertanyaan kita. Kenapa ini berlaku Tuhan? Roma 8:28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk akan kebaikan. Nah, kalau kita ada firman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebab itu Yosua diperingatkan. Walaupun Yosua ini sudah dipilih Tuhan, dia hebat daripada kita ratusan kali. Dia boleh masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan tetap peringatkan bahwa firman itu sangat-sangat perlu. Apalagi kita. Sebab itu, rajin-rajin membaca firman. Sebab itu, biar kita ada firman. Firman itu adalah dalam hidup kita. Dan saat iblis mau mencoba kita, saat iblis mau menjatuhkan kita, saat mungkin saudara kita sendiri mau menjatuhkan kita, saat orang membawang di belakang kita, kita tetap tersenyum. Amin. Sebab kita ada firman. Orang aniaya kita, kata Yesus, apa kata Yesus? Saya lebih dahulu dianiaya. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nah, kalau kita ingat semua perkataan-perkataan Yesus, apa yang orang buat di belakang kita, di depan kita, di tepi kita, di atas, di bawah, semua kita boleh lawan semua itu. Dan kita tidak akan jatuh sebab kita tahu Tuhan sudah ada itu semua. Dia sudah peringatkan pada kita. Kalau kita baca firman, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Kita tahu kita boleh melangkah dengan betul untuk menuju tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Nah, oke. Dalam Mazmur 119 ayat 105, ini lagi. Ini Mazmur Daud. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sangat pendek dia punya ayat.
tapi sangat jelas, kan? Firman itu pelita atau lampu. Kalau semalam kami pergi ke Sungai Dalam, kalau tidak ada lampu, mungkin 100 kali kami masuk bau. Dan kami bersyukurlah, Sungai Dalam dengan kampung sebelah sangat bersebelahan, tapi Sungai Dalam tidak hujan. Di situ hujan, banjir. Nah, Tuhan tahan. Sebenarnya sudah mau hujan, tapi tidak jadi hujan. N sudah si bara N. Dia takut kalau hujan. Dia orang kena sumbat di belakang hailak. Sampai N hilang 5 kilo semalam. Begini hailak. Itu begini lagi. Nah, firman itu pelita. Jadi kalau tidak ada terang, maknanya kita akan boleh masuk gaung dosa. Kalau mungkin secara fisikal, kalau mungkin kita berjalan tidak ada lampu, kita mungkin boleh masuk lubang, tergelincir, betul? Tapi kalau hal kerohanian, kalau kita tidak firman, kita boleh masuk gaung. Apa itu gaung? Gaung dosa. Satu lubang dosa yang besar dan kita tidak boleh keluar dari situ. Sebab itu firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila ada pelita di dalam hidup kita, bila ada firman dalam hidup kita, kita tahu, oh ini dosa, kita ke kanan. Oh ini dosa, kita ke kiri. Oh ini dosa, saya tidak boleh melangkah. Oh ini bukan firman Tuhan. Oh ini bukan rencana Tuhan. No. Ini kita boleh katakan dengan secara tegas. Dan kita tahu kita boleh kuat. Karena ada pelita, ada terang bagi jalan kita. Tak mungkin kita salah jalan. Semalam saya tidak tahu, kalau suruh saya, walaupun ada lampu, tidak ingat tuh jalan. Oh, jalan itu kebun, tiba-tiba begini, tiba-tiba begini, tiba-tiba batu besar. Macam mana mau welak ini? Tiba-tiba ini lubang besar ini, macam mana ini? Tapi kenapa sujudin? Dia sudah hafal. Dia ada terang dan ada lampu di dalam ingatan dia. Dia tahu, oh ini ke sana, oh ini ke situ, oh ini kembali ke kampung, ke Pungkucaika, oh ini ke sini ke situ. Dia tahu. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah biasa dengan firman, oh ini sudah salah jalan, oh ini bukan ini jalannya, dan kita tidak akan salah jalan. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang. Oke, yang terakhir. Oh, haleluya, terakhir. 4. Apa poin kita? Berani dan tidak putus asa. Nah, di dalam Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Kan? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Maksudnya di sini, Yosua adalah orang yang berani. 12 orang, 10 orang kata, wah di situ ada orang enak. Enak itu bukan yang sedap, bukan itu. Dia keturunan raksasa yang tinggi-tinggi. Itu maksud dia. Bukan enak yang dimakan. Tapi karena bagi Yosua dan Kaleb, karena pandangan mata mereka ada firman, mereka dipimpin Tuhan, mereka kuat dan teguh, dan mereka sangat-sangat berani. Walaupun yang 10 orang mengatakan, situ macam raksasa, mereka nampak kita macam belalang. Yosua kata, ini orang enak dimakan. Dan mereka boleh masuk tanah perjanjian. Amin. Hanya 12 orang, 2 yang boleh bawa masuk, 2 yang boleh masuk. Karena mereka tidak kecut, mereka berani. Boleh kita berani? Apa itu berani? Waktu istri saya, dia kerja di sebelum ini, saya bagi tahu dia pindah ke JF. pindah kerja, dia tidak mau. Nah, lama-kelamaan dia berani melangkah. Nah, apa yang terjadi? Dia tidak salah melangkah karena dia berani. Dan dia tidak salah melangkah karena dia ada firman. Dia tahu inilah tempat dia untuk bekerja. Dan saya percaya dia sangat diberkati dan ramai orang yang dia bawakan sini. Sangat lebih, biar pun dekat 10 orang dia bawa masuk kerja di sana. Nah, saya sangat percaya, yakin dan percaya. Biar kita berani melangkah. Kalau kata Tuhan, pergi. Kalau ikut pelayanan di kampung orang asli, kita ikut. Lepas ini, kita akan bawa. Tidak dapat banyak. Kalau macam di sana,
Lebih-lebih ada 10 orang. Sebab tidak muat itu hailak punya itu. Kita akan sumbat di hailak, tahu itu. Kamu nampak gambar tadi kan, disumbat di sana. Jadi kalau macam saya dengan Andy yang punya size, mungkin 5 orang hajakannya. Kita kena cari yang macam Lala, boleh 10 orang. Betul, disusun. Dan batu yang besar dia betul-betul terangkat itu punggung, kadang-kadang hampir terjatuh semalam. Buat satu tangan pegang, satu tangan rakam, hampir saya terjatuh 2 kali. Bila Fowi itu dia begini dan ngam ada batu besar, satu badan saya hampir saya jatuh semalam. 2 kali betul-betul, hampir 2 kali saya jatuh. Nah, kita perlu berani, jangan putus asa. Amin. Berani melangkah. Kalau Tuhan kata itu. Kalau Tuhan kata jangan. Berani melangkah tetapi berani menolak. Kalau Tuhan kata bukan, jangan sesekali. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 13 yang saya tekan tadi itu, juga kami ini yang pandangan yang 10 orang itu, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Pandangan mata kita sangat-sangat penting. Pandang positif. Waktu sesudah mukjizat 5 roti 2 ikan dan murid-murid Yesus mendahului Yesus di perahu kan, dan Yesus berdoa di atas bukit sana. Waktu Yesus datang pada mereka berjalan atas air, ini adalah satu contoh yang sangat-sangat jelas. Murid-murid Yesus yang baru berpisah dengan dia beberapa jam lepas, dan Yesus datang pada mereka berjalan di atas air. Apa mereka punya penglihatan? Hantu, betul? Hantu! Itu yang mereka teriakan, betul? Maknanya penglihatan mereka adalah negatif. Hanya satu yang tidak boleh positif, COVID. Lain semua harus positif. Amin. Kalau positif COVID, orang lari daripada kita. Sampai gereja tutup 2 minggu. Semua takut COVID. Selain daripada COVID, pandangan kita harus positif. Yesus yang datang pada mereka kata hantu. Kadang-kadang berkat Tuhan yang datang kepada kita kata ini bukan daripada Tuhan. Tapi kadang-kadang iblis tawarkan kita, iya, puji Tuhan. Bersiaplah. Mari kita sama-sama seberangi Sungai Yordan. Mari kita sama-sama melangkah ke depan. Kita mau masuk tanah perjanjian. Keluargamu yang ada masalah hari ini, keluarga kita yang ada masalah, Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Kalau dulu firman ini untuk Yosua, hari ini untuk GBMKL. Oh, dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Ada banyak pencobaan, ada banyak hal yang kita lalui, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan di mana engkau berpijak, kata Tuhan, tanah yang engkau pijak, situ Tuhan akan bagi. Apa yang Tuhan sudah janjikan, dia tidak akan mungkir janji. Dia adalah Tuhan, dia tidak akan mungkir janji. Dia Tuhan. Kita tidak pernah dengar lagi Tuhan menipu, Tuhan bohong. Kita tidak pernah dengar lagi. Tapi yang sering kali kita mengecewakan diri kita sendiri adalah kita. Kita kecewakan Tuhan, kita kecewakan diri kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama menuju tanah perjanjian. Amin. Sangat penting ayat yang pertama itu, kuat dan teguh. Ini yang sering kali banyak orang gagal. Dan apa yang ada di dalam hati kita? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Serahkan pergumulanmu saat ini. Inilah masanya engkau menyerahkan pergumulan dan masalahmu. Inilah masanya Tuhan untuk memberi kamu kekuatan. Inilah masanya Tuhan memperlakukan mujizat itu, membela Sungai Yordan, sehingga kamu boleh menuju ke tanah perjanjian, sehingga kamu boleh menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan padamu, yang penuh dengan susu dan madu. Bahagia keluar kamu terserah kepada kamu. Itu adalah pilihan. Dan hari ini Tuhan tahu kamu memilih untuk berjalan bersama Tuhan. Dia mau menyertaimu, Dia memberi kekuatan kepadamu, dan Dia mau agar hatimu penuh kuat, hatimu penuh teguh, agar kamu boleh melangkah ke depan, menyeberangi Sungai Yordan. Jangan pernah berputus asa.
Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apapun masalahmu saat ini. Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyertai engkau. Di mana engkau berpijak, di mana kakimu melangkah, Tuhan ada di situ. Dia mau memberi kamu kekuatan hari ini. Dia tidak pernah menjanjikan langit itu biru. Dia tidak menjanjikan jalan selalu rata. Tapi apa yang Dia janjikan, jika kamu taat dan setia kepada Tuhan, hatimu kuat dan teguh, Dia akan memberi kemenangan. Dia akan memberi kemenangan kepada kita, memberi kemenangan kepada kamu apapun masalah kita hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan.